Dugaan pungli rekrutmen PDAM. Kabarnya calon karyawan tempo hari diminta bayar 85 juta rupiah. Ini tentunya sebuah nilai yang tidak sedikit pendengar ya. Nah, kalau berbicara mengenai dugaan ataupun juga rekrutmen karyawan, nah sejak lama sebetulnya dari setiap institusi itu telah komitmen bahwa tidak ada lagi pungutan-pungutan dalam setiap rekrutmen karyawan. Seluruh rekrutmen karyawan itu dilaksanakan secara terbuka, kemudian juga bertanggung jawab dan juga akuntabel begitu. Nah, lalu seperti apakah sebenarnya ihwal dari adanya dugaan pungutan liar terhadap calon karyawan di PDM Kota Makassar? Saat ini saya sudah bersama dengan Humas PDM Kota Makassar, Pak Idris. Baik, saya sudah tersambung dengan beliau lewat sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idris. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik. Iya, PDM Kota Makassar ini mungkin salah satu perusahaan daerah yang memiliki boleh dikatakan cakupan yang cukup luas ya, dan juga memiliki jejak dan kinerja yang cukup baik di Kota Makassar, dan juga merupakan salah satu perusahaan daerah yang cukup memberikan kontribusi bagi PAD untuk Kota Makassar. Ya, nah mungkin ini ada penjelasan nih Pak ya terkait dengan ikhwal keberadaan adanya kemudian dugaan pungutan liar yang kemungkinan ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam proses rekrutmen karyawan di jajaran di lingkungan PDM Kota Makassar, Pak Idris. Ya, baik. Iya, Pak Idris, silakan. Mungkin seperti apa penjelasannya Pak Idris? Halo Pak Idris. Ya, mohon maaf agak suaranya karena hujan deras. Oh iya. Oke, baik Pak. Ya, silakan Pak Idris. Ya, jadi baik. Bersoal mengenai indikasi itu, ya, memang tidak serta-merta harus kita lakukan langsung tindakan. Ya. Jadi memang harus kita memenuhi beberapa kriteria dulu, karena menjustifikasi persoalan itu kan nanti kurang elok. Jadi memang indikasi itu ada, dan beberapa laporan yang masuk juga itu juga sudah kita terima. Cuma kan semua harus memenuhi prosedur yang jelas. Kita tetap mengadakan pemeriksaan perihal itu. Tapi yang jelas intinya adalah segala hal yang menyangkut rekrutmen yang tidak berdasar atau tidak sesuai dengan jalurnya, ya itu pasti kurang baik. Seperti itu. Jadi kita akan melakukan evaluasi terus, kita adakan pemeriksaan. Artinya apa? Kita tidak mau hal ini menjadi konsumsi publik yang tidak nyaman bagi perusahaan ke depan. Baik. Seperti itu. Kita butuh orang-orang yang masuk ke PDAM itu bukan hanya sekedar jebolannya saja. Tetapi kita butuh kualitasnya, bukan sekedar mengandalkan orang-orang yang bisa membantu mereka masuk di PDAM. Seperti itu, Pak. Baru-baru ini kan kabarnya juga di PDM ada rasionalisasi karyawan begitu, Pak ya? Apakah itu ada pengurangan atau mungkin ada sedikit mungkin restrukturisasi untuk terkait dengan kebutuhan organisasi di PDM Kota Makassar? Nah, apakah semua itu terkait dengan adanya indikasi-indikasi tersebut, Pak? Kalau persoalan rasionalisasi iya. Karena Bapak Wali Kota sudah menyampaikan perintah bahwa di PDAM ini diadakan penataan ulang, ya, disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pegawai kita. Jadi persoalan yang kemarin itu sebenarnya kalau kita berkata pengurangan itu tidak juga. Kan masa kerja kontrak itu kan setahun. Ya, jadi memang yang kemarin itu bukan artian dikeluarkannya, tetapi diputuskan kontraknya. Karena memang sudah sampai 1 tahun. Berdasarkan pertimbangan perusahaan, kontrak itu tidak mesti harus dilanjutkan. Seperti itu. Nah, jadi, kalau gambaran karyawan-karyawan yang ada di PDAM Kota Makassar ini seperti apa sebetulnya, Pak? Apakah mereka ini masuk dalam terkategori sebagai karyawan perusahaan daerah, ataukah mungkin ada juga yang terkategori sebagai
tenaga kontrak begitu yang memiliki durasi masa kerja di PDAM. Iya, betul ya. Jadi aturannya memang seperti itu. Semua pegawai baru atau karyawan yang baru masuk itu memang harus melalui tahapan-tahapan. Yeah. Misalnya dia masuk harus melalui jenjang kontrak dulu. Terus nanti dievaluasi setahun. Kalau misalnya perusahaan mengatakan kontraknya diperpanjang, bisa diperpanjang setahun lagi sebelum diangkat menjadi tenaga 80%, pegawai 80%. Jadi kontrak kerja setahun itu tidak mengikat bahwa setahunnya itu selesai, terus dia diangkat menjadi calon pegawai. Bisa saja kontraknya itu diperpanjang setahun lagi, tergantung bagaimana penilaian perusahaan terhadap yang bersangkutan. Kinerja dia kan tetap dipantau. Jadi segala hal termasuk kedisiplinannya, etos kerjanya, kerjasamanya dengan beberapa tim yang ada, itu tetap dipantau penilaiannya. Jadi perusahaan memang sangat teliti, sangat jeli terhadap penilaian-penilaian itu. Nah, yang untuk yang kemarin itu, jadi bukan sebenarnya istilah pengurangan, bukan juga istilah pemecatan, tetapi pemutusan kontrak, karena memang masa kerja kontraknya setahun itu selesai. Berdasarkan penilaian perusahaan, kontraknya ini tidak diperpanjang dulu, seperti itu. Nah, kalau jumlah karyawan sendiri, apakah pemutusan kontrak ini ataupun juga rasionalisasi yang dilakukan di tubuh PDAM Makassar ini dikarenakan pegawainya jumlahnya terlalu banyak, tidak sesuai dengan jumlah pekerjaan yang ada, atau gimana sebetulnya, Pak? Ya itu juga menjadi fokus kita, menjadi fokus manajemen direksi PDAM yang ada sekarang. Berdasarkan analisa-analisa itu, hitungan-hitungan itu bahwa untuk sekarang ini memang kita ada kelebihan. Ya. Artinya apa? Segala hal yang menyangkut tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di lapangan itu kita butuh orang-orang memang yang sesuai porsinya gitu. Nah, kalau misalnya yang kemarin menerima pegawai itu mungkin lebih daripada target, ya sekarang ini kita coba mengevaluasi kembali gitu. Kalau memang dianggap ini ada hal mungkin yang bisa dikurangi pegawainya, ya kita kurangi. Seperti itu. Baik. Nah, ini sekarang saya masuk kepada mengenai bagaimana sebetulnya sistem penerimaan karyawan personil yang ada di PDAM. Sistem rekrutmennya itu seperti apa? Apakah ini dilakukan secara terbuka begitu, ataukah mungkin hanya berdasarkan kebutuhan saja begitu, bahwa di sini kita ada kekurangan karyawan, nah mungkin kita melakukan rekrutmen dengan cara tes, dengan cara tertutup, mungkin mencari yang pengalaman, seperti apa, Pak Idris? Iya, sebenarnya seperti itu. Ada beberapa pola penerimaan sebenarnya yang bisa dilaksanakan, termasuk juga itu. Kan setiap tahun ini ada pegawai kita yang pensiun, ya. Jadi misalnya kalau kita mengadakan seleksi terbuka misalnya, itu mungkin kurang tepat juga kalau yang pensiun cuma 2, pensiun cuma 3, misalnya kan gitu. Jadi masih memungkinkan juga untuk kita mengisi langsung untuk tenaga-tenaga yang pensiun itu, kita rekrutmen, tetapi itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya bidang teknik ada yang pensiun 3 orang, ya bisa saja kita terima 3 orang kembali yang muda-muda, yang fresh gitu ya. Seperti tidak mesti mengadakan seleksi terbuka. Akan tetapi jika memang itu dibutuhkan, seleksi pegawai yang dibutuhkan itu besar, itu pasti kita adakan seleksi terbuka dan kita akan sampaikan ke publik tentang penerimaan itu. Baik. Seperti itu sebenarnya. Dengan sistem seperti ini, apakah kemudian kemungkinan atau bisa saja begitu ada celah yang kemungkinan bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu begitu, Pak? Ya, kalau itu wallahu alam, tetapi yang jelas otomatis panitia yang dibentuk itu pasti sudah diberikan semacam senjata-senjata pamungkas untuk menghalau itu ya. Yang jelas intinya kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana penilaiannya itu fair, berdasarkan nilai-nilai yang mereka dapatkan. Seperti itu. Jadi terlepas dari yang lainnya, bahwasanya orang kan kadang mencurigai bahwasanya ada indikasi
Kalau indikasi itu semua sektor sebenarnya itu kan ada indikasi, kalau cuma mengindikasi saja. Iya, betul. Kalau ada yang mencurigai itu ada indikasi, silakan dibuktikan saja bahwa apa itu. Yang jelas intinya pada saat nanti ada rekrutmen terbuka, namanya rekrutmen terbuka ya, semua orang bisa menyoroti, semua orang bisa menilai. Yang jelas kita buka ke publik, yang nilai-nilainya itu pasti kan tim yang menentukan. Seperti itu. Oke. Ya. Ini kan bukan cuma PDAM Makassar saja, Pak. Ada beberapa PDAM juga yang dinilai di beberapa wilayah di Indonesia juga terkait dengan hal serupa begitu. Terkait dengan masalah penerimaan karyawan ya, yang kemungkinan ada orang dalam. Nah, ini kan biasa istilah-istilah orang dalam nih ya. Orang dalam yang mungkin oknum ya, saya nggak oknum orang dalam yang mungkin memiliki bargaining cukup kuat begitu untuk bisa memasukkan orang menjadi karyawan di situ. Nah, bagaimana kemudian supaya indikasi-indikasi seperti ini jangan kemudian ada timbul persepsi-persepsi di masyarakat. Apa yang kemudian upaya yang dilakukan oleh PDAM ya untuk bisa mengurangi begitu, Pak? Apa yang kemudian dimaksud-maksud tersebut, Pak? Iya, baik. Artinya seperti ini, kita tidak juga mesti a priori untuk hal ini. Jadi jangan karena ada kekerabatan terus orangnya dilarang untuk diterima. Kalau orangnya potensial, mempunyai keahlian di bidangnya, kenapa tidak? Jadi tidak bisa juga kita mengatakan bahwa hubungan kekerabatan itu ayah dengan anak, ayah dengan kebenakan, sepupu misalnya, itu dilarang sama sekali. Itu mungkin tidak seperti itu juga. Tetapi yang jelas intinya, semua orang yang potensial itu akan dinilai. Dan tidak mesti siapapun yang masuk itu harus orang seperti itu kan. Jadi indikasi-indikasi itu memang tetap kita prioritaskan untuk kita halau misalnya. Kita coba minimalisir kejadian seperti itu terulang lagi. Tetapi bukan berarti orang-orang yang di luar sana tidak punya juga hak untuk masuk ke PDAM, ke Perumda Air Minum Kota Makassar ini. Seperti itu. Kalau misalnya semua potensi-potensi yang mereka miliki itu cocok digunakan di perusahaan, otomatis menjadi penilaian utama. Kan itu intinya. Jadi profesionalismenya orang juga harus kita dahulukan. Jadi bidang keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan yang kita mau, terus pendaftarnya misalnya memang sesuai seperti itu, untuk soal backgroundnya itu nanti kita nilai lagi. Seperti itu. Yang jelas tidak bisa kita halangi orang yang punya kemampuan di atas dari peserta yang lainnya untuk masuk ke kita. Seperti itu, Pak. Mungkin sama penilaian dengan perusahaan-perusahaan lain maupun pemerintah kabupaten kota atau provinsi yang lain. Rekrutmen itu kan bebas. Semua orang bisa mendaftar. Terlepas dari apa dan bagaimana backgroundnya, yang jelas sesuai dengan keilmuan yang mereka punya, dibutuhkan di perusahaan tempat dia mendaftar, itu pasti ada penilaian khusus seperti itu. Nah, kalau di jajaran PDAM Makassar sendiri, sejauh ini bentuk pengawasan itu yang dilakukan seperti apa, Pak? Apakah dari PDAM sendiri ini punya satuan pengawasan internal begitu yang kemudian ini rutin terus melakukan bentuk-bentuk pengawasan kepada PDAM, baik itu kinerja ataupun juga terkait dengan masalah rekrutmen, dan kemudian bisa saja melakukan evaluasi, meneliti setiap adanya persoalan indikasi-indikasi dugaan-dugaan yang kemudian mencuat di publik, Pak Idris. Iya, baik. Memang di kami ada internal, satuan pengawas internal ya, yang setiap waktu meriksa, mengecek segala hal itu. Dan kita juga selalu memohon petunjuk, terkhusus kepada Bapak pemilik ya, KPM dalam hal ini Bapak Wali Kota, mengenai hal ini. Jadi segala pemeriksaan kita mengikuti alurnya saja. Kan ada inspektoratnya, ada misalnya kalau kita kerjasama juga pemeriksaannya dengan BPKP, ada BPK, ada kejaksaan juga yang memantau semua gerak-gerik kita. Kita tidak bisa seenak-enaknya saja mengelola perusahaan ini sebenarnya. Karena kita bukan hanya sekedar dipantau, kita diperiksa apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan. Termasuk dengan rekrutmen pegawai yang lagi hangat-hangat ini ya. Iya, betul. Di luaran sana. Kita ini berjalan saja. Kita mengalir saja. Artinya ini akan kita periksa. Terus kita akan menyerahkan itu kepada, kalau memang bersangkut di persoalan hukum, ya kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Seperti itu.
Jadi yang jelas intinya tidak usah khawatir lah di persoalan ini. Kalau Anda tidak merasa bahwasanya Anda dalam lingkaran itu, ya tidak usah khawatir, bekerja yang baik saja. Seperti itu. Karena rekrutmen pegawai yang dilaksanakan yang terdahulu itu, kalau misalnya rekrutnya bagus, kualitas kerjanya Anda bagus, profesionalismenya Anda dalam bekerja juga bagus, kenapa tidak? Itu menjadi pertimbangan juga bahwasanya tidak mesti ada pengurangan-pengurangan untuk mereka. Ya seperti itu. Yang jelas intinya, kalau misalnya pegawai yang bersangkutan mengatakan dirinya bagus dan penilaian misalnya di perusahaan memang dia bagus, ya bisa saja diperpanjang kontraknya. Kalau perlu memang dia punya kelebihan dari yang lain, ya mungkin statusnya sebagai calon pegawai perusahaan itu ditingkatkan. Seperti itu. Baik. Nah, terkait dengan adanya dugaan ini, PDM sendiri manajemen terbuka begitu Pak ya? Terbuka untuk... Iya, terbuka. Silakan kalau ada aduan di persoalan itu, silakan masukkan ke kami. Kalau ada bukti-buktinya, apalagi orang-orang yang merasa dia kondisinya tidak nyaman karena masuk dalam lingkaran itu, mengadu saja ke kami bahwasanya memang ada yang saya setorkan seperti ini sama orangnya ini, ya itu akan kita catat dan kita adakan pemeriksaan seperti itu. Kita terbuka, siapa saja yang punya informasi itu, siapa saja silakan sampaikan kepada kami atau kepada pihak-pihak lain yang berafiliasi dengan Perumda Air Minum Kota Makassar, atau kalau mau bisa saja mereka ke Dewan Pengawas atau mungkin ke Bapak Wali Kota untuk menyampaikan itu, karena sesuai arahan Bapak Wali Kota kan segera lakukan tindak lanjut untuk indikasi ini. Nah itu kita pasti akan lakukan tindak lanjutnya sesuai dengan perintah Bapak Wali Kota, seperti itu. Akan ditelusuri begitu Pak ya? Siap, akan ditelusuri. Akan ditelusuri, dilihat dan kemudian disampaikan kepada publik begitu ya? Kondisi dan sebenarnya yang ada. Baik, mungkin terakhir Pak Idris, mungkin apa nih harapan Anda Pak Idris terkait dengan bagaimana kemudian upaya dari PDAM, manajemen PDAM untuk setransparan mungkin begitu ya dalam mengelola perusahaan daerah air minum ini ya, baik itu mungkin terkait dengan masalah kinerja maupun juga sistem rekrutmen begitu yang dilakukan Pak Idris. Iya, baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Perumda Air Minum Kota Makassar itu kan tugas utamanya adalah social oriented, customer satisfaction. Jadi kita ingin semua orang yang kita layani itu merasa nyaman dan puas dengan pelayanan kita. Jadi perusahaan yang kita kelola ini adalah perusahaan publik milik masyarakat Kota Makassar. Bapak Wali Kota selalu menekankan kepada kami bekerja yang baik, layani masyarakat Kota Makassar dengan baik, berikan mereka keistimewaan untuk pelayanan dari segi penyediaan air bersihnya. Jadi kita ini senantiasa menerima apapun respon publik, apapun koreksi dan saran dari publik. Silakan sampaikan kepada kami, karena kalau tidak ada informasi dari pelanggan, dari masyarakat tentang bagaimana kualitas pelayanan kami, siapa yang akan mengukur baik tidaknya pelayanan yang kami berikan. Makanya kami open, pokoknya apapun itu silakan sampaikan kepada kami. Jadi transparansi pelayanan kami, transparansi terhadap segala hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan air minum kepada masyarakat Kota Makassar akan kami berikan, akan kami buka kepada masyarakat kita, kepada pelanggan Perumda Air Minum Kota Makassar pada khususnya. Seperti itu. Jadi jangan pernah seperti dulu lagi mau takut mengoreksi pelayanan kami ini. Silakan masukkan itu. Karena kami juga butuh terhadap penilaian-penilaian itu sebagai koreksi dari kegiatan kami, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan kami di masa yang akan datang. Seperti itu mungkin Pak. Baik, Pak Idris, terima kasih banyak untuk keterangannya. Terima kasih banyak untuk ulasannya Pak Idris. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah bersama dengan Humas dari PDM Kota Makassar, Perumda PDM Kota Makassar ya, bahwa pihak dari perusahaan terbuka ya terkait dengan kasus, dan kasus ini pun pihaknya juga tengah melakukan evaluasi, akan melakukan penelitian ya, akan melakukan tindak lanjut begitu terkait dugaan indikasi adanya kasus pungli ya yang kemungkinan dilakukan oleh oknum dari PDM Kota Makassar terhadap
penerimaan ataupun juga rekrutmen karyawan. Dan sudah dijelaskan tadi Pak Idris bahwa penerimaan karyawan di PDM Kota Makassar itu disesuaikan ya dengan jumlah karyawan yang memasuki masa purna bakti atau pensiun begitu. Nah, berapa jumlahnya yang pensiun ya? Nah, berapa jumlahnya pensiun? Nah, demikian juga ya, seperti itu juga nanti jumlahnya karyawan yang akan direkrut begitu. Nah, belum ada ya sekalipun dilakukan penerimaan secara terbuka ya, dan jelas dari PDM Makassar sendiri tidak menutup diri ketika adanya indikasi-indikasi pungli tersebut. Baik pendengar Pro 1, saya akan beralih untuk narasumber berikutnya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Berjalan di muka rumahku, penuh gaya tersita pandanganku, hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hati pun ingin tahu segera. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah, aku cinta dia. Di mata rumahmu, siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku, gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku, mabuk asmara. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah, aku cinta dia. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah, aku cinta dia. Mabuk asmara. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah, aku cinta dia. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah, aku cinta dia.
Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Anda masih bersama saya Alfian pendengar dalam dialog Lintas Makassar pagi hari ini kita bahas dugaan pungli dalam rekrutmen karyawan Perumda Air Minum Makassar. Dugaan pungli pada penerimaan rektor rekrutmen karyawan Perumda Air Minum ya. Nah, konon kabarnya calon karyawan diminta membayar 8 sampai dengan 86 juta rupiah. Nah, bagaimana kemudian dari aktivis anti korupsi menilai ya terkait adanya dugaan pungli tersebut? Saya bersama dengan Bung Mulyadi SH ya, koordinator dari Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan Laksus. Pak Mulyadi, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin ini masalah pungli satu yang akrab mungkin di telinga bagi aktivis ya. Dan mungkin kalau kita berbicara tentang proses penerimaan atau rekrutmen, mungkin ini dulu sering-sering didengar begitu, Pak Mulyadi ya. Kalau ada penerimaan sini siapkan dulu nih, sekian nih ya. Sekian untuk bisa masuk jadi karyawan ini begitu ya. Nah, tapi ini muncul lagi begitu informasi-informasi seperti ini. Bagaimana Pak Mulyadi melihat, Pak? Baik, Bung Alfian. Jadi sebenarnya untuk persoalan rekrutmen itu kan bukan hal yang baru untuk rakyat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan terkhusus lagi di Kota Makassar. Jadi sebenarnya kalau pungli kan lebih mengarah ke suap. Jadi suap, betul. Nepotisme di dalamnya ya, kolusi. Betul. Jadi tidak beda dengan korupsi begitu. Tapi sebenarnya kenapa saya katakan bahwa bukan hal yang baru, karena hal itu memang biasa terjadi. Jangankan di BUMD seperti PDAM, tapi sebenarnya di lembaga pendidikan pun pernah terjadi. Selalu terjadi. Di instansi-instansi lain pun ya begitu juga. Jadi pada saat rekrutmen itu ataukah penerimaan pegawai kan sebenarnya yang dipertanyakan di sini peran dari tim saber pungli. Iya, saber pungli dulu sudah dibentuk begitu ya? Ya, itu kan dibentuk berdasarkan peraturan presiden. Iya. Seharusnya tim saber pungli ini yang harus lebih proaktif untuk mengawasi, menempatkan anggotanya pada satu instansi lah atau bagaimana. Cuman SOP-nya sendiri kan kita belum tahu bagaimana sebenarnya ini tim saber pungli, apakah dia berdasarkan laporan aja terus dia turun, ataukah memang hanya dibentuk sebagai lembaga pengawasan yang tidak langsung, begitu maksudnya. Oke. Kalau Pak Mulyadi menilai apakah kasus dugaan pungli di jajaran ataupun juga di BUMD seperti di PDAM Kota Makassar ini hanya mungkin itu saja atau mungkin ada yang lain mungkin begitu ya di tempat-tempat lain, entah itu BUMD atau lembaga-lembaga lain yang kemungkinan ya ada indikasi-indikasi hal seperti ini terjadi juga begitu. Ibaratnya begini, fenomena gunung es lah begitu, yang muncul di permukaan hanya sedikit tetapi sebetulnya yang terjadi di bawah itu kan sangat besar, Pak Mulyadi. Iya betul itu Bung Alfian. Jadi seperti saya contohkan kalau di lembaga pendidikan, jadi pada saat penerimaan mahasiswa baru, penerimaan siswa baru, baik itu tingkat SD, tingkat SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu kan terjadi hal-hal yang begitu. Cuman kenapa sampai BUMD seperti PDAM itu sampai terungkap sekarang? Karena persoalannya pada ini kan lagi mau bersih-bersih. Iya betul. Sehingga untuk persoalan itu bisa muncul ke permukaan, tapi di instansi lain juga terjadi begitu, baik di instansi dinas-dinas, bahkan kalau saya mau bilang di DPRD sendiri pasti banyak itu tenaga kontrak yang sebenarnya tidak ketahuan, padahal sebenarnya kapasitas pegawai yang melebihi daripada pembiayaan suatu instansi itu kan menjadi beban tersendiri, di mana dimambilkan pos anggaran sementara,
sementara untuk menggaji mereka kan harus ada pos-pos maksudnya pos-pos tersendiri. Oke. Kita tahu kan di sini bukan ada BUMD saja, ada BUMN juga begitu ya. Taruhlah misalnya Pertamina, ya, ada Angkasa Pura, ada Pelindo, ya. Kalau lembaga-lembaga seperti ini bagaimana kemudian dari Laksus menilai begitu? Kemungkinan terjadi hal-hal serupa begitu, ataukah mungkin juga di tempat-tempat lain begitu? Apakah dan seberapa besar sebetulnya oknum-oknum ini bermain di dalamnya? Sebenarnya kalau BUMN yang ada di Kota Makassar, ya mungkin agak sulit ya? Kecil ya kemungkinannya. Iya, kecil kemungkinannya karena mereka rata-rata dia pakai yang dari perusahaan istilahnya yang memang perusahaan pihak ketiga penyedia. Ya, pihak ketiga. Artinya mereka tidak mau ambil risiko yang besar. Ya. Nah, persoalan yang muncul kalau yang ada di PDAM itu sendiri kan sebenarnya karena desakan dari kepala bagian bahwa ini ada keluarga mau masuk. Betul. Terus dari tim ses, entahkah itu dari anggota dewan, entah itu dari siapa kah? Titipan begitu ya? Titipan. Sehingga instansi atau SKPD atau apapun itu bentuknya dalam pemerintahan, kalau sudah mendapat perintah yang begini kan agak susah untuk menolaknya. Iya. Jadi sebenarnya tingkat kesadaran ini sendiri yang perlu ditingkatkan, bahwa penerimaan pegawai yang seharusnya tenaga kontrak 3 bulan sampai 3 tahun, ataukah dia harus jalani masa kerja selama 5 tahun, terus baru bisa menjadi karyawan, karyawan tetap, terus menjadi pegawai 100%, itu kan butuh proses. Tapi kalau lewat jendela kan memang agak cepat. Apalagi kalau ada kedekatan dengan pejabat-pejabat tertentu. Baik. Jadi sebenarnya kalau pungli itu sendiri, kalau di Laksus ya kami lebih cenderung menganggap bahwa itu tindak pidana korupsi. Betul. Ini bagian dari tindak pidana korupsi sebetulnya ya. Iya. Nah, ini kan PDAM bukan hanya ada di Makassar saja nih, Pak Mulyadi. Hampir seluruh daerah kabupaten kota pasti punya perusahaan daerah air minum. Ya, sekarang di Makassar cukup besar, dia sudah jadi Perumda. Di daerah kan mungkin masih menjadi perusahaan biasa begitu. Tetapi kalau kemungkinan kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan daerah ini, apakah kemungkinan bisa saja dijadikan oleh kepala daerah untuk tempat menitipkan begitu? Boleh dikatakan tim suksesnya begitu ya? Apakah mungkin dulu punya janji politik, dijadikan sebagai tempat untuk menitipkan ya, memberikan imbalan politik begitu terhadap mereka yang sudah berjasa. Ada indikasi seperti itu enggak kalau Laksus melihat? Kalau Laksus melihat sih sudah pastilah. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa bukan hanya di PDAM. Jadi artinya kalaupun itu terjadi di seluruh Indonesia pun pasti terjadi. Karena budaya yang begini kan sudah ditanamkan dari dulu. Makanya saya katakan bahwa kalau BUMD itu terlalu kecil sebenarnya untuk disikapi. Dan bukan hal yang baru. Jadi kalau memang ini mau ditegakkan, artinya jangan hanya BUMD saja. Untuk semua institusi ataupun instansi dinas-dinas SKPD apapun itu bentuknya yang ada di pemerintahan, ya tegakkan juga semuanya. Oke. Jadi kemungkinan semua tempat bisa saja ada oknum yang bermain begitu, Pak Mulyadi ya. Tergantung pejabatnya. Nah, kalau pejabatnya kan kita tahu, kalau dinas agak sulit karena kan rata-rata PNS begitu ya. Nah, tapi kan kalau perusahaan atau badan usaha milik daerah, apalagi kalau mungkin daerah sebesar Kota Makassar ini kan punya BUMD kan cukup banyak begitu, bukan hanya PDAM saja, Perumda air minum saja, ada mungkin beberapa jenis usaha lainnya juga yang bisa saja menempatkan orang-orang begitu di luar dari ASN, aparatur sipil negara. Nah, kemungkinan bagaimana Anda melihat ini? Bisa saja ada praktek-praktek seperti ini juga. Taruhlah misalnya di Makassar ada kan PD pasar begitu ya, ada PD parkir ya, ada RPH,
Cukup banyak begitu perusahaan-perusahaan daerah yang ada di Kota Makassar. Nah, bagaimana kasus-kasus seperti ini? Apakah bisa juga terjadi di tempat-tempat lain ini, Pak Mulyadi? Baik, Bung. Jadi kalau kami melihat dari hasil pantauan teman-teman dari Laksus bahwa seperti yang disebutkan tadi bahwa PD Parkir, PDAM, PD Pasar, terus perunda lainnya, memang kalau ya hal rekrutmen itu ya sering terjadi yang begitu. Artinya mulai dari PD Pasar sendiri sepertinya biasanya di pihak ketiga kan. Ada organisasi lain atau ada siapa, ada yang mungkin mempunyai peran di masyarakat yang lebih besar. Atau mungkin tim sukses juga begitu ya. Iya. Baik. Pak Mulyadi, ada masyarakat ingin coba menanggapi penelpon ya. Kita terima dulu. Baik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dari siapa di mana? Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Abdullah Sewang. Apa yang ingin ditanggapi, Pak? Ya, Pak narasumber, Pak Mulyadi. Ya. Ini permainan ini bukan permainan yang baru. Lagu lama, Pak ya? Iya, lagu lama dan pemain lama juga ini pemainnya. Pemain lama. Iya. Kalau dia orang baru berarti ada gurunya. Iya. Jadi memang tidak ada habisnya ini soal ini pungli yang begini. Iya. Dan tidak bisa dicari akarnya, bisa dicari pelaku-pelakunya. Mereka semua bersembunyi di setiap pejabat. Iya. Tidak bisa dipungkiri itu. Ya, siapa yang mau mengaku? Iya, kalau ditanya tidak mungkin toh. Jadi ini semua ini adalah perbuatan jahil semua ini. Inilah kalau diterima, kalau dia jadi bekerja, inilah yang mencuri di dalam kantor, dalam perusahaan ini orang-orang begini. Yang menggembosi perusahaan ya. Iya, menggembosi karena dibilang saya juga begitu waktu masuk di sini. Iya. Jadi memang seharusnya memang manusia yang, tapi dia bilang belum lahir di manusia yang 100% jujur di dunia ini. Baik. Oke, terima kasih Pak Abdullah Sewang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal biasa nih katanya yang seperti ini, Pak. Ini kecil. Mungkin masyarakat menilai ini hal lumrah begitu ya. Kalau mungkin dia masuk di sana, ada omnya di dalam, ada orang dalam. Iya. Makanya setelah saya lihat judul yang di media online bahwa di PDAM itu terdapat rekrutmen yang berbayar. Ya kami sudah minjem aja bahwa ini sepertinya bukan hanya dia salah. Karena tidak hanya terjadi di PDAM saja, di PD Pasar pun juga terjadi yang begitu. PD Parkir juga begitu. Malah sebenarnya yang dipertanyakan masyarakat kinerja para pejabat ini bagaimana sebenarnya? Kenapa harus merekrut terlalu banyak pegawai? Maunya karena tim saber pungli itu sudah dibentuk, harusnya ini kan dibuatkan satu regulasi lagi bagaimana tupoksi dari tim saber itu sendiri. Harusnya kan maunya kita tim saber itu ada ditempatkan di seluruh instansi maupun BUMN, BUMD yang ada di Indonesia. Jangan hanya berdasarkan laporan. Artinya tindakan pencegahan juga harus ada begitu ya. Jadi bukan hanya pemberantasan saja. Kalau ini sudah dibentuk melalui Perpres, kan harusnya efektivitas dan efisiensi kerjanya tim saber ini kan dipertanyakan. Jangan sampai hanya merupakan pemborosan keuangan negara. Hanya dibentuk saja begitu. Hanya dibentuk saja tapi tidak berfungsi sesuai dengan keinginan kan begitu.
Oke. Iya. Mungkin hanya dibentuk Jadi- pertama-tama ada kegiatan, ada action, tapi lambat laun kayaknya action tersebut sudah mulai memudar, tereduksi begitu ya. Betul. Iya. Artinya itu bisa kita lihat dari contoh kecil yang sekarang. Pada saat ini digembus sama Pak Dhani, Iya. kan peran dari tim Sabar sendiri itu di mana? Kan begitu. Baik. Oke. Iya. Baik. Ya, satu penelpon lagi saya terima, Pak ya. Mungkin ini kita akan ini penelpon yang terakhir. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa ini? Kak Harudin Beka di Kabupaten Jeneponto. Iya, silakan Pak Karudin. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pegawai tidak ada yang liar, Pak. Hmm. Karena itu sudah melalui tahapan persyaratan dan kriteria. Iya. Tapi yang liar itu pungutan alias suap. Iya. Dan kalau pungutan liar itu dilakukan oleh pegawai, itu pegawai liar, Pak. Wah. Iya, makna dibuka. Demikian, Oke. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi. Pegawai liar. Jadi banyak anggapan masyarakat, banyak persepsi masyarakat ya tentang mereka yang masuk di sebuah instansi BUMD lewat sebuah jalur khusus begini gitu. Iya. Iya. Ya mungkin Jalur cepat. statement terakhir bagaimana mungkin seharusnya Pak mengelola badan usaha milik daerah ya, jangan sampai kemudian ketika ini dikelola tentunya dikelola dengan baik akan mendatangkan sebuah hasil yang baik, sumber dari penghasilan asli daerah, pendapatan asli daerah ya. Nah, ketika dikelola dengan tidak maksimal tentunya hasilnya pun akan buruk begitu ya. Hanya penyertaan modal daerah saja yang ke sana PMD terus hasilnya nggak ada begitu. Apa nih harapan dari Laksus sendiri Pak Mulyadi? Baik, jadi kalau BUMD sendiri itu kan di situ ada namanya manajemen kepegawaian. Iya. Harusnya lebih jeli melihat berapa jumlah pegawai pada saat itu. Yeah. Jadi artinya untuk berbenah dari sekarang sebenarnya belum terlambat, tapi lebih ditekankan kepada SDM sendiri, terus pejabat itu sendiri, apa dia jujur atau tidak. Terus persoalan bagaimana caranya menekan maksudnya perbuatan-perbuatan seperti itu, seperti yang saya bilang tadi bahwa Saber Pungli harus lebih proaktif lah. Jangan hanya menerima laporan, jangan hanya melihat di mana terdapat kekisruhan, baru dia turun ke situ. Harusnya kan lebih proaktif. Baik. Oke. Jadi intinya berada di tim Sabar Pungli mungkin begitu ya, yang tidak terdengar sekarang gaungnya seperti apa lagi. Iya. Baik, Bang Mulyadi terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI. Terima kasih untuk ulasannya, Bang Mulyadi ya. Dari Laksus, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1 kami sudah bersama dengan Koordinator Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan Laksus, koordinatornya Pak Mulyadi ya. Beliau sudah menyampaikan analisanya, ulasannya terkait dengan dugaan pungli pada rekrutmen karyawan PDM Kota Makassar. Saya cukupkan sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog Identitas Makassar pagi atas nama kerabat kerja bertugas. Selfie mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi.